kedua, anak-anak, kita sudah menghadapi pandemi selama 2 tahun, dan itu benar-benar mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Dari yang biasanya bangun pagi itu menjadi kesiangan, yang biasanya tidurnya jam 9, kemarin-kemarin bahkan mungkin sampai pagi. Masih ada beberapa depan, mulai hari Senin kalian masuknya bukan jam 7 lagi, tapi masuk jam 6.45. 6.45 kalian sudah berada di sekolah dan dianggap terlambat apabila tidak datang tepat waktu. Untuk apa? Kita sudah terlalu lama hanya berkutat dengan HP. Mulai minggu depan kita sudah belajar untuk mulai akrab lagi dengan bacaan, membaca literatur, membaca bacaan apapun. Selama ini kalian kan bacanya HP, singkat-singkat, akhirnya pada waktu kalian menulis bahasanya kocar-kacir. Nah, sekolah akan menggiatkan kembali kebiasaan membaca. Jadi, anak-anak semua harus punya target. Seminggu kamu harus membaca beberapa literatur, membaca beberapa bacaan, walaupun itu sebatas cerpen maupun novel. Untuk apa? Untuk melatih literasi, melatih kebiasaan membaca, sehingga cara pemahamannya juga nanti akan semakin luas. Anak-anak, kemarin kita ingin menggiatkan kembali kegiatan budaya literasi membaca dan mengaji. Dulu sebelum pandemi, ini sekedar informasi, mungkin ada kelas 7 ada yang baru tahu, sekolah kita itu setiap jam ke-0 itu adalah jam sebelum pembelajaran kembali, itu ada kegiatan budaya membaca sejak hari Selasa sampai dengan Kamis dan Sabtu. Jumatnya itu adalah budaya mengaji, ya. Nanti bersama-sama ada yang membantu lewat speaker, yang lain yang mengaji di masing-masing kelas. Itu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum pandemi kita menggerakkan itu sejak tahun 2015 ya Pak, 2014-2015 sampai akhirnya pandemi. Nah, pandemi kemarin kita hanya vakum, tidak ada kegiatan itu. Oleh karena itu kita ingin menggerakkan lagi, ingin menggiatkan lagi kegiatan budaya literasi membaca dan mengaji. Kenapa? Karena itu merupakan program dari kurikulum. Nah, kemudian itu juga manfaatnya banyak. Nanti kalian masuknya pukul 6.45. Pembelajaran seperti biasa tetap masuk pukul 7. Ya. Nah, di sini untuk teknisnya saya serahkan kepada kalian sebagai pengurus OSIS dan juga perwakilan kelas. Maunya seperti apa? Awalnya kemarin saya punya ide gimana kalau nanti kita adakan open house perpustakaan. Awalnya gitu saya, di jam istirahat kedua. Ternyata kami itu dapat masukan kalau jam istirahat itu tidak efektif.
Ya, kan anak-anak itu waktunya istirahat gitu. Kenapa kok dibuat untuk kegiatan membaca ke perpustakaan? Saya ingin kemarin itu anak-anak biar lebih familiar. Familiar itu apa? Lebih dekat dan mengenal tentang perpustakaan. Saya ingin anak-anak jam 1 ke perpustakaan dulu. Ternyata kemarin ada masukan juga dari rekan-rekan dulu bahwa itu kurang efektif kalau di jam istirahat, mengganggu waktu istirahatnya anak-anak. Mungkin di sini ada dari teman-teman di sini dari OSIS atau wakil sama ketua mungkin punya ide apa kita tetap ngambil di jam 6.45 itu apa mau di jam istirahat atau dua-duanya kita jalankan. Misal di jam 6.45 itu tetap kita kegiatan itu pagi, jam istirahat keduanya mungkin nanti dijadwal tiap-tiap kelas atau gimana. Mungkin ada masukan? Gimana ekstra? Di jadwal Tasya ke perpustakaan. Yang paginya tetap kan ya, karena itu masuk program kurikulum kalau itu. Iya, tempat itu. 6.45 tetap baca di mana di sekelas. Nah, kalau yang istirahat kedua nanti dijadwal gitu ya, siapa yang kelas berapa yang punya jadwal ke perpustakaan. Jadi mengunjungi perpustakaan, berkunjung gitu. Nanti istilahnya saya serahkan ke kalian, nggak apa istilahnya library visit atau apalah pakai bahasa-bahasa yang keren menurut kalian apa open library gitu ya. Nanti ini jadikan programnya OSIS gitu, dimana biar perpustakaan kita itu jadi hidup. Kalau perlu nanti adakan lomba gitu dari kegiatan kita literasi membaca, adakan lomba nanti kelas meeting. OSIS kan ada kelas meeting. Nah tadi Pak Erik titip ke saya, Pak Erik, Wamel nanti kalau OSIS dikumpulkan, tolong kelas meeting juga dibicarakan. Nah, gimana kalau nanti kelas meeting kegiatannya itu salah satunya dari literasi membaca. Jadi kegiatannya kan kita ini kan membaca, berkunjung ke perpustakaan. Nah, nanti dari hasil ini biar anak-anak teman-teman kita tuh giat, kita adakan lomba di kegiatan kelas meeting. Ya, misalkan lomba yang berhubungan dengan literasi membaca apa kira-kira? Isi, apalagi? Cerpen, menulis cerpen. Kemarin sekolah kita ada yang juara ya. Siapa? Ardianti ya. Ardianti ada di sini. Nah, bagi itu membuat kita semakin yakin gitu bahwa sebenarnya kita itu bisa bersaing di kancah luar kan gitu ya. Kita tuh bisa menulis cerpen, kita tuh bisa menulis puisi. Kenapa enggak kita hidupkan lagi perpustakaan kita? Ya kan? Ayo kita jangan terlena yang mulai kemarin cuma duduk, tidur, hanya main game. Kenapa kita tidak manfaatkan waktu sebaik mungkin? Kemarin ada yang juara 1 storytelling. Siapa itu? Gracela. Kenapa kita tidak menggalakkan itu lagi dengan menggiatkan kegiatan literasi membaca? Nanti kelas meeting juga bisa kegiatan lomba yang lain. Kan kita ada literasi mengaji kan? Nah, nanti kita adakan lomba yang taktil. Nah, kelas meeting itu biasanya di bulan Desember. Kamu ada waktu sekitar 1-2 minggu itu free, tidak ada pelajaran karena sudah ujian kan. Guru-guru itu mengisi rapot, nah kalian tuh free. Nah itu saya serahkan ke OSIS. Nanti OSIS tuh harus merancang kegiatannya seperti apa. Sebelum ke kelas meeting kita harus menggalakkan ke anak-anak untuk literasi membaca, biar mereka terpecut ya, kayak kena trigger gitu. Kalau kita benar-benar melaksanakan kegiatan literasi membaca dengan maksimal, maka goalnya kita akan adakan lomba gitu ya. Nanti untuk jadwal saya serahkan ke OSIS ya. Misalkan jam 1-2 kelas berapa yang berkunjung ke perpustakaan gitu ya. Jadi perpustakaannya nanti saya serahkan ke anak. Ini kalian ini semua panitia ya, ketua kelas dan wakil semua ini panitia ya. Nanti kalian yang dibuat jadwal anak OSIS sama ini semua panitia, siapa yang jaga di sini gitu ketika berkunjung ke perpustakaan. Misalkan hari Selasa jam 1-2 waktunya anak 7A misalkan. Berarti 7A setelah beli-beli atau apa ya digiring ke sini, tapi jangan memaksa. Jangan dipaksa gitu kan. Ya, digiring ke sini, nanti silakan dikasih kesempatan membaca seperti itu. Ya. Nanti kalau yang lainnya mau beli-beli ya silakan. Kita tidak bisa memaksa itu, ya kan? Kalau 645 tetap itu jadi programnya guri. Ya. Mungkin ada masukan lagi? Ketua OSIS yang baru gimana? Kenapa?
buat jadwal yang udah yang baca berkunjung ke perpustakaan ya. Nanti namanya apa? Nama kegiatannya itu loh, open library, apa visitation library visitation gitu. Terserah kalian. Nanti coba dirembuk sama pengurus OSIS sama ini nama yang keren apa gitu ya. Kita hidupkan lagi perpustakaan kita. Saya ingin seperti itu ya. Jangan sampai kita punya perpustakaan yang bagus tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Untuk yang kegiatan 645 itu tetap karena itu adalah program ya. Nanti kita sosialisasikan itu ke teman-teman kita di kelas bahwasannya dari kegiatan literasi ini nanti goalnya adalah akan diadakan lomba literasi macam-macam ya kan. Ada apa tadi? Ya. Nanti lah kalian untuk itu saya kumpulkan kalian lagi nanti OSIS untuk khusus kegiatan kelas meeting ya, kelas meeting. Tadi Pak Edi juga ngasih info gimana kalau kegiatan kelas meeting. Pak Boy juga ngasih masukan semua ekstra tampil ya, ketika kelas meeting semua ekstra tampil. Jadi ekstra itu diharapkan tampil. Malah tadi Pak Boy bilang akan pawai. Jadi kita pengen show up gitu, pengen nunjukin bahwa SMP Udah Kendit itu punya banyak talent, kita punya banyak ekstra gitu kan ya, ada drum band segala macam. Nanti kita bicarakan lebih lanjut untuk kelas meeting karena lumayan loh 2 minggu kamu itu free daripada hanya masuk ke sekolah dan ada kerjaan ya kan. Jadi kita nanti OSIS buat jadwal hari ini jalan santai, ini apa gitu ya. Jadi benar-benar 2 minggu itu dilaksanakan dengan baik. Nah untuk yang budaya membaca, kembali lagi ke budaya membaca, saya minta tolong sama kalian ini semua, ketua dan wakil itu di kelas 645 teman-temannya diharapkan masuk ke kelas ya, dikondisikan. Kemudian bukunya nanti disiapkan, bukunya di pojok membaca. Kalau kelas 8 sudah pernah kan mengalami itu. Kalau kelas 7 mungkin belum ya. Nanti ada pojok baca di belakang itu, petugas perpustakaan itu akan naruh di sana. Itu nanti sama ketuanya ngambil ke sini ya. Ditaruh di belakang pojok, itu silakan dibaca sesuka hati. Kemudian giliran mungkin hari ini baca ini, hari ini baca itu ya. Nanti dikasih jurnal membaca itu silakan saya minta tolong ketua sama wakil mengkondisikan di kelas siapa yang mengisi jurnal. Boleh sekretaris atau apa, saya serahkan di situ. Jadi jurnal jangan sampai kosong. Kenapa? Itu bukti fisik kita sekolah untuk kegiatan akreditasi. Kemarin sudah tahu kan ada kegiatan akreditasi? Kita dinilai oleh asesor, itu diminta bukti fisik, termasuk foto, dokumentasi, kalau boleh ya ada video, sama jurnal membacanya. Nah itu kemarin kita kewalahan karena selama pandemi kita kan tidak melaksanakan literasi kembali kan. Makanya saya mau gerakkan ini lagi. Jadi ketika nanti ada kegiatan akreditasi atau ada lomba literasi atau ada laporan literasi, setidaknya sekolah kita punya arsip dulu, dokumentasi punya, jurnal punya. Kita tidak abal-abal, memang benar melaksanakan budaya membaca. Malahan gurunya nanti diadakan lomba seperti itu. Kenapa saya merangkul kalian? Saya merangkul kalian di sini sebagai penyelenggara. Artinya apa? Biar kalian tuh merasa memiliki bahwa ini bukan hanya programnya sekolah, bahwa ini adalah programnya bersama. OSIS itu kan di dalamnya sekolah. OSIS yang harus menghidupkan rohnya kegiatan di sekolah itu juga OSIS kan. Mungkin beda dengan di SMA. Kalau SMA kan dilepas, kalau di SMP masih dituntut ya kan. Tapi kita belajar mulai sekarang. Nanti kalau sudah terbiasa kalian di sini ikut organisasi, kalian jadi leader, maka kepemimpinan kalian, jiwa kepemimpinan itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Kalau kalian masih kemarin mungkin takut bicara, ya kan, sungkan. Nah, di forum inilah kalian bisa mengeksplor ide-ide kalian. Tetapi ide-ide yang positif tentunya. Ya, mungkin ada masukan lagi. Jadi saya minta tolong itu ya, ketua sama wakil, nanti nulis jurnal membacanya, silakan rapat sama kelasnya siapa yang bagian nulis di jurnal. Nanti guru juga akan masuk di jam ke-0. Guru jam pertama yang ngajar jam pertama akan masuk 6.45. Menunggu kalian, membersamai kalian membaca ya. Itu untuk yang kegiatan membaca di pukul 6.45 sampai jam 7. Nanti jam 7 selesai, buku ditaruh lagi di pojok membaca. Ya. Kemudian hari Jumat itu mengaji. Nanti berapa minggu sekali Pak di rolling bukunya?
1 bulan. 1 minggu sekali Pak, 2 minggu? 2 minggu. 1 minggu itu buku nanti ditarik sama perpustakaan, diganti buku yang baru. Ya. Nanti misalkan kalian ingin buku-buku yang fiksi atau non fiksi, silakan sampaikan ke petugas perpustakaan. Ya, bukunya mau diubah ke ensiklopedia atau buku yang lain silakan. Karena namanya literasi, kebebasan kalian membaca informasi, ya, melek informasi. Ya, tapi saya harap jangan hanya membaca yang non fiksi saja, setidaknya pengetahuan yang fiksi juga saya harap kalian ada, gitu ya. Untuk kegiatan yang kunjungan perpustakaan, ya, kunjungan perpustakaan nanti saya minta tolong OSIS, silakan buat jadwal hari Senin sampai dengan Sabtu. Siapa saja yang menghubungi. Baris upacara selesainya jam berapa baca? Iya kan, belum kalau ada pengumuman, pemberian hadiah segala macam. Molor kan, kamu panas kan? Tapi akan buat surat edarannya sudah dibuat, sudah tanda tangan di kepala sekolah. Saya tinggal share nanti surat edarannya bahwa mulai Senin depan ini tanggal 28 kalian masuk ke 645. Jadi minta tolong sampaikan informasi itu ke orang tuanya, yang biasa diantar orang tuanya diantar lebih awal. Hari Selasa baru budaya membaca sampai dengan hari Sabtu, kecuali Jumat budaya membaca. Ini OSIS hidup gitu loh. OSIS ini program kerjanya seharusnya 100 hari. Program kerja OSIS baru apa gitu loh. Sebagai apa? Kandidat utama, kandidat yang sudah ketua, seharusnya punya program 100 hari apa gitu ya. Tapi apa? Boleh, semua talent yang kita miliki di CP kita keluarkan nanti. Kita akan adakan rapat lagi itu, ya. Semua ekstra. Kita adakan rapat khusus untuk kelas meeting, ya. Oke, ada pertanyaan? Soalnya sekarang Jumat pendek, lagi pulang kan? Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya minta kalian informasikan lebih lanjut ke masing-masing kelas. Nanti surat edarannya saya share di grup WA bahwa masuknya 45 mulai hari Senin. Ya, nanti Mbak Tasya yang bikin rundown itu jadwal kunjungan perpustakaan bisa kasihkan ke Bu Amen hari Senin. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Kalian bisa kembali ke kelas ya. Nanti kalau mereka ingin sharing lebih lanjut bisa kita sharing di ada grup OSIS enggak? Kemudian tolong dimasukkan ya. Kalau misalkan kita mau sharing apa-apa, ketua sama wakil gimana kata kasus boleh masuk enggak? Mewakili. Apa itu hanya khusus saja? Khusus saja ya sudah. Nanti boleh tak tolong berikan situ ya. Terima kasih atas waktunya. Kalian boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai progres literasi membaca. Tanpa literasi tersebut kita akan mendapatkan suatu buku-buku untuk dibaca setiap hari, terkecuali hari Jumat. Dikarenakan hari Jumat semuanya harus mengaji. Dan juga saya ingin memberikan informasi tambahan, yaitu dimulai pada hari Senin. Semuanya masuk pada pukul 6:45. Dan untuk pelaksanaan literasi membaca tersebut dimulai dari 16:45 sampai jam 7. Jam 7 baru dimulai pelajarannya. 6:45. Tidak ada perubahan. Dan dari literasi membaca ini kami ingin mengadakan lomba, beberapa lomba yang sungguh sangatlah spesial. Dan itu akan disampaikan ketika mendapatkan 1 minggu berjalannya literasi membaca. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih untuk yang kegiatan budaya literasi membaca dan mengaji. Sebenarnya ini sudah merupakan program kurikulum dan ada di dokumen 1, itu kegiatan kita sebelum pandemi kemarin. Kegiatan itu dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu jam ke-0. Nah, mari Bapak Ibu guru semua, kita giatkan kembali, kita galakkan kembali kegiatan literasi ini. Kita akan mulai nanti masuk mulai pukul 06.45. Kemudian di 15 menit pertama itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di jam pertama, seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelum pandemi, itu Bapak Ibu yang mengajar di jam pertama mohon menemani dan membersamai siswa di kelas, seperti itu Pak. Kami mohon seperti yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Ini merupakan ikhtiar kita untuk ya setidaknya meningkatkan budaya literasi kepada anak. Selain itu juga kita ingin selain literasi membaca, juga di sini ada literasi mengaji yang akan dilaksanakan di hari Jumat. Dengan ini kita harap ada ikatan batin lah kita dengan anak-anak, sehingga kita berusaha untuk merubah akhlak dan perilaku anak-anak, seperti itu Pak. Jadi dengan kita membersamai, dengan menemani anak-anak membaca di 15 menit pertama di jam ke-0, kita harap kita bisa bersama anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, seperti itu. Kemudian kemarin untuk pelaksanaan 15 menit sebelum pelajaran dimulai ini, 15 menit membaca, kita mulai hari Senin ini Pak, 28 November. Tetapi Senin itu berdasarkan jadwal itu adalah upacara. Jadi hari Senin itu bukan literasi, tapi 15 menit sebelum pembelajaran itu tetap kita anak-anak minta masuk pukul 06.45. Tujuannya adalah agar upacaranya lebih awal. Kemarin sempat disinggung sama pembina upacara, kita upacaranya sampai hampir jam 8. Nah, itu kurang efektif. Jadi ayo kita kembalikan lagi seperti dulu. Kita 06.45 masuk, untuk hari Senin itu persiapan upacara sampai setengah 8 kita agendakan selesai. Hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu 15 menit sebelum pembelajaran kita mulai dengan budaya literasi membaca. Kemudian hari Jumatnya kita agendakan yaitu literasi mengaji. Nah, kemudian untuk teknisnya, kemarin kita sudah kerjasama dengan perpustakaan. Saya sudah sampaikan ke Pak Arif sebagai koordinator urusan perpustakaan dan juga kepala perpustakaan dan juga pustakawan. Saya sudah sampaikan bahwa kita akan mulai ini hari Senin seperti itu. Tetapi pelaksananya hari Selasa seperti biasa. Mohon buku-bukunya sudah disiapkan. Kemarin saya cek ke perpustakaan, alhamdulillah bukunya sudah disusun, sudah dipersiapkan tiap kelas. Nanti tiap kelas itu akan dikirim buku oleh petugas perpustakaan di pojok baca. Kita punya pojok baca Pak, yang dibuat oleh Pak Boyman kemarin bersama guru prakarya. Kita akan tata lagi di situ buku-bukunya dan di rolling tiap 1 minggu sekali. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan ke petugas perpustakaan bagaimana dengan jurnal membacanya. Iya siap, insya Allah siap di print nanti. Jadi kita punya jurnal membaca Bapak. Itu disiapkan di meja depan, yang mengisi adalah guru yang mengajar di jam pertama. Apa yang dibaca oleh siswa, siapa yang merangkum, seperti itu. Kemudian saya kemarin juga merangkul anak OSIS. Tujuan saya di sini adalah selain nanti ada guru yang menemani anak-anak membaca di 15 menit pertama, saya juga menggalakkan anak OSIS dan perwakilan masing-masing kelas 2 orang, yaitu wakil dan ketuanya. Saya mengajak mereka untuk ikut serta menggalakkan literasi ini. Jadi mereka akan menjadi istilahnya penggerak lah Pak di masing-masing kelas. Bahwa 6.45 masuk, teman-temannya disuruh masuk semua, seperti itu Pak. Mereka yang menjadi pelopor di depan, garda depannya untuk di kelas. Jadi mereka yang menggerakkan anak-anak, teman-temannya untuk melaksanakan literasi membaca. Jadi tujuan saya di sini adalah agar anak OSIS itu juga punya program seperti itu Pak. Kemudian nanti goalnya apa anak-anak? Goalnya adalah dari kegiatan kita literasi ini, agar anak-anak itu ada trigger, ada pemicunya, kita akan adakan lomba nanti Pak. Lomba literasi di kegiatan class meeting, seperti itu. Lomba literasinya adalah nanti saya serahkan ke anak OSIS. Kemarin banyak ide yang muncul. Bu, nulis cerpen, oke. Storytelling, ya nanti saya serahkan ke kalian bagaimana untuk lombanya sebagai trigger dari kegiatan literasi. Saya akan merangkul juga guru-guru bahasa, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, seperti itu Pak, untuk kegiatan literasi ini. Kemudian kemarin juga bersama anak OSIS,
kita juga bicarakan akan mengadakan open library, Pak. Kita akan mengadakan open house untuk perpustakaan. Selama ini saya lihat perpustakaan kan vakum, Pak. Bagaimana ayo kita hidupkan perpustakaan kembali, kita buka perpustakaan di jam istirahat. Saya minta kepada anak OSIS kemarin bagaimana kalau anak OSIS saya jadikan panitia penyelenggara, anak OSIS yang memimpin sebagai garda depannya. Kemarin alhamdulillah anak OSIS sudah merembuk, ada jadwal yang menjaga, Pak. Dari anak OSIS itu siapa dua orang yang menjaga di perpustakaan. Kita open library. Kita akan buat jadwal nanti hari Senin. Ini di sini ditulis anak 7B dan 9C itu pelaksanaannya jam istirahat kedua, Pak. Kayak kita tidak memaksa, tetapi kita mengarahkan open library siapa yang mau ke perpustakaan seperti itu, Pak. Kita di perpustakaan juga ada buku dan komputer di sana. Nah, saya nanti minta tolong kepada Pak Fauzan nanti gimana komputer itu bisa diaktifkan lagi, Pak. Mungkin anak-anak mau browsing, mau apa. Saya ingin perpustakaan hidup lagi seperti dulu. Anak-anak bisa keluar masuk perpustakaan dan menjadi familiar dengan perpustakaan seperti itu, Pak. Itu yang saya inginkan. Jadi kita punya dokumentasi bahwa kita melaksanakan literasi di kelas, melaksanakan literasi juga di sekolah yaitu perpustakaan. Ini juga sebagai sangu kita, Pak, untuk dokumentasi kearsipan pelaksanaan akreditasi 5 tahun ke depan, Pak. Jangan seperti kemarin kami dadakan ya Bu Vita. Kita kemarin ya tahu sendirilah, Pak, untuk kegiatan akreditasi, dan itu pelajaran buat kami, Pak. Saya ingin merubah, ayo kita pelan-pelan, alon-alon bersama-sama perbaiki sekolah kita agar kedepannya lebih baik. Dengan kegiatan seperti ini saya harap ada ikatan batin antara kita dengan murid seperti itu, Pak. Sehingga murid ada rasa sungkan kepada guru, juga ada rasa hormat kepada guru. Bagaimana memposisikan sebagai murid dan kita sebagai guru juga memposisikan kita sebagai guru. Itu, Pak, informasi untuk kegiatan budaya literasi membaca dan mengaji. Untuk yang mengaji saya sudah sampaikan ke Bu Imamah dan Pak Hom bagaimana nanti untuk juz ammanya sudah ready, disiapkan di pojok membaca tiap hari Jumat, dan hari Jumat itu menggunakan speaker di ruang TU, dibimbing mengaji bersama seperti itu, Pak. Seperti biasa, guru yang mengajar di jam pertama itu tetap membersamai siswa di kelas, Pak. Ngaji bersama seperti itu. Itu informasi dari kami, Pak. Mungkin ada masukan dari teman-teman, kami persilakan. Misalkan selain buku pelajaran murni maklum itu apakah ada buku lain? Kalau memang belum ada, nanti bisa dicoba kira-kira buku-buku apa yang harus diadakan, bisa komunikasi dengan Bendara Bos. Karena sekarang ini adalah akhir tahun, sehingga tahun depan bisa direncanakan dan dilaksanakan. Oke, Pak. Untuk buku seperti yang kita laksanakan di tahun-tahun sebelum pandemi, itu bukunya kita usahakan fiksi dan non fiksi, dan juga ensiklopedia. Saya kemarin cek di sana, kalau yang non fiksi tolong dicek isinya juga. Tapi insya Allah sudah difilter sama petugas perpustakaan bahwa buku-buku yang ada di sana itu insya Allah non fiksinya tidak terlalu aneh-aneh lah menurut saya. Saya juga cek di sana seperti karangan-karangan miliknya Boy Chandra, miliknya pengarang-pengarang yang lain, itu menurut saya masih logis lah, kumpulan-kumpulan cerpennya dan apanya tidak terlalu pantas lah dibaca untuk anak umur segitu gitu loh, Pak. Untuk yang ensiklopedia saya sarankan kemarin buku ini seperti itu, ini masukkan juga, Pak. Karena ini biar menarik ke siswa, ada sainnya di situ, juga ada mapel-mapel yang lain. Kemudian buku yang fiksi juga. Jadi itu dioper, Pak, tiap 1 minggu sekali seperti itu. Jadi anak-anak membacanya bisa milih sesuai dengan bakat dan minatnya, yang diinginkan apa yang dibaca dipilih dalam 1 minggu. Nanti 1 minggu itu di rolling sama petugas perpustakaan. Nanti kita kerjasama dengan anak OSIS, saya jadikan panitia, juga petugas perpustakaan itu nyetorkan ke perpustakaan, diganti 1 minggu sekali seperti itu, Pak. Untuk bukunya nanti mungkin Mbak Wulan bisa menjelaskan buku-buku apa saja yang mungkin perlu ditambah atau bagaimana, saya juga kurang paham, Pak. Menurut saya sebagus apapun programnya, tapi kalau tidak ada daya dukungnya, itu juga program itu hanya sekedar jadi program. Yang pertama, daya dukungnya itu adalah dari Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru itu khususnya yang ada jam pertama
itu bisa mendampingi anak-anak. Itu satu daya dukungnya. Kemudian yang kedua daya dukungnya adalah buku itu kalau sudah terlalu lama itu tentunya butuh di upgrade. Jadi kita sudah bisa melaksanakan itu bertahun-tahun kita laksanakan, bacaannya sudah bukan buku pelajaran, mohon maaf Bapak, kita sudah buku itu mencukupi. Tapi alangkah baiknya kalau setiap tahun itu bukunya di upgrade, maksudnya ditambah, karena buku yang dipakai anak itu ya ada yang rusak, ada yang bosen kalau bukunya cuma itu saja. Itu. Kemudian yang ketiga Pak, kalau membaca itu situasinya resmi itu apa ya, daya tariknya kurang. Saya punya teman itu di Bojonegoro, dia kakak kelas saya. Itu di sekolahnya perpusnya itu disediakan seperti apa ya istilahnya. Mungkin kalau kita membuat program, alangkah baiknya kalau membacanya itu tidak lagi di dalamnya ruangan perpus, tapi anak ambil bukunya seperti di kafe gitu modelnya. Jadi ada gazebo-gazebonya kayak gitu. Kalau kita misalnya daya dukungnya itu tidak ada, paling tidak anak bisa misalnya bukunya disediakan di depan, kemudian anak bisa sambil jalan-jalan itu bisa membawa bukunya itu. Ya, pengennya gitu. Duduk di situ. Pengennya gitu. Nah, tapi kalau anak itu membacanya di dalam perpusnya itu kayaknya tidak menarik. Bahkan anak bisa baca buku sambil ke kantin gitu. Yang penting anak sekarang bagaimana anak senang buku dulu lah. Jadi bukunya boleh dipegang, dibawa ke kantin, sampai kantin makan kuenya. Setelah selesai makan kue, bukunya dikembalikan gitu. Itu masih mending selagi kita tidak punya daya dukung seperti apa itu kalau di Bojonegoro itu istilahnya apa? Taman membaca lah, bukan? Ya. Taman membaca bukan? Ya, kayak taman membaca tapi kayak kafe gitu dah modelnya itu. Jadi tidak apa-apa. Misalnya di situ nanti juga bisa disediakan, kan membaca tidak harus buku misalnya, disediakan laptop yang bisa digunakan khusus untuk membaca. Jadi tidak bisa digunakan, dikoneksikan untuk YouTube dan sebagainya, tidak bisa. Tapi disetting seperti itu bagus. Dan saya seperti itu. Yang penting anak senang dulu. Ini kita karena memulai. Kalau memulainya langsung anak-anak sifatnya formal, itu ya sulit. Anak-anak suruh masuk ke perpus saja. Malas. Iya, nunduk gak Ria. Nggak apa-apa, yang penting bawa buku. Sekarang hari istilahnya kalau apa ya itu ya, hari buku itu apa, jam buku gitu, jam buku. Istilahnya kan bagus misalkan jam buku. Jadi 1 jam itu anak misalnya di jam itu dia harus jam literasi. Kayak gitu. Jadi itu strategi dalam rangka anak-anak. ACB, aku cinta buku. Lembah ACI. Mungkin seperti itu Pak. Aku cinta Indonesia. Itu yang bagus Pak Iman. Jadi nanti tolong petugas perusahaan siapa memungkinkan bisa duduk-duduk di teras. Kalau tadi disarankan atau boleh keluar beli makanan dulu, saya bilang silakan. Jadi di situ tidak ada keterikatan seperti kita ngajar di kelas itu, jangan sampai seperti itu. Karena di situ kita harapkan anak-anak itu senang. Yang namanya senang itu kan bebas. Artinya bebas itu ya tetap kita awasi. Sehingga harapan saya ketika anak ambil buku, setelah ambil buku itu silakan dia mau kemana saja silakan, asalkan nanti setelah selesai dibaca tertik silakan. Jadi tidak harus di dalam. Tolong nanti teras sudah dalam keadaan bersih sehingga anak-anak itu lesehan di teras sambil makan-makan, monggo silakan. Terasnya perpus itu termasuk kategori tempat yang bisa duduk-duduk. Iya.
Teras itu yang disenangi anak-anak, terasnya. Literasi yang bisa kita beli, yang bisa dimasukkan ke perpustakaan. Ya saya minta itu prioritas. Apapun yang ada di sana, buku-buku bacaan untuk mendukung peningkatan semangat literasi, kebanyakan dibelanjakan untuk tahun 2023. Mungkin ada lagi Bapak Ibu